Hai sahabat, pernahkah kalian berpikir mengapa terdapat perbedaan dalam ajaran agama Islam? Perbedaan ya. Sahabat tahu mengapa timbul berbagai macam aliran dalam agama Islam yang kemudian melahirkan sebuah perbedaan? Oke, Kak Ridwan beritahu ya. Kak Ridwan kasih tahu bocorannya ya. Jadi dalam sejarah agama Islam terdapat aliran-aliran dan aliran tersebut disebut dengan aliran ilmu kalam. Aliran tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah ajaran dan dipegangi oleh kaum muslimin di berbagai seluruh penjuru dunia. Penasaran tentang paham-paham tersebut? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini ya. Keep attention, tetap semangat. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Dan tak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, Kak Ridwan mau tanya ini kepada sahabat semuanya ini. Pernah nggak kalian merasakan perbedaan? Nah, tentu perbedaan itu baik perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, perbedaan budaya, bahkan perbedaan agama. Belum tentu satu agama itu memiliki ajaran yang sama persis. Loh, kenapa Kak Ridwan? Karena dalam sejarah agama Islam itu terdapat aliran-aliran yang memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga membawa ajaran yang berbeda dan juga pemahaman yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Keep attention ya, tetap semangat. Sahabat, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam dan pengertian aliran ilmu kalam. Nah sahabat, pada pembelajaran kali ini terdapat tujuan pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan. Pertama, sahabat dapat mengetahui macam-macam aliran ilmu kalam. Kedua, sahabat dapat memahami pengertian ilmu kalam, maksud dari seperti aliran-aliran ilmu kalam. Kemudian juga dapat memahami ajaran-ajaran dari aliran ilmu kalam, juga dapat memahami sekte-sekte dan doktrin serta tokoh-tokoh dalam aliran ilmu kalam. Dan yang ketiga adalah sahabat dapat menganalisis perbandingan pemikiran aliran-aliran dalam ilmu kalam. Oke sahabat, coba tebak ada berapa macam-macam aliran dalam ilmu kalam yang akan kita pelajari? 3, 4, 5, 6 atau 7? Ayo, ada berapa? Oke, yang benar adalah ada 7 ya. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Nah, pertama adalah Khawarij, kedua adalah Murji'ah, ketiga adalah Syiah, dan keempat adalah Jabariyah, kelima adalah Qadariyah, dan keenam adalah Mu'tazilah, ketujuh adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari dua aliran. Pertama adalah aliran Asy'ariyah, kedua adalah aliran Maturidiyah. Oke sahabat, selain kita mengetahui macam-macam aliran ilmu kalam, kita juga akan mempelajari pengertian pokok-pokok ajaran, sekte, dan bahkan tokoh-tokoh dalam aliran ilmu kalam. Hai sahabat, pada kesempatan kali ini kita langsung akan membahas mengenai aliran ilmu kalam yang dimulai dengan aliran Khawarij. Apa pengertian Khawarij? Khawarij terdapat 3 pengertian. Yang pertama adalah Khawarij secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Khawarij berarti barisan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Pengertian kedua adalah alasan keluar karena kecewa terhadap sikapnya yang menerima tawaran tahkim. Ketiga, mendukung barisan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sahabatku semuanya, di pengertian tersebut maka dapat kita ketahui bahwa Khawarij adalah para barisan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Khawarij memiliki dasar ajaran. Berikut sahabat dasar ajaran dari aliran Khawarij. Pertama, nama Khawarij berasal dari kata dasar kharaja. Kata itu termuat dalam Quran surat An-Nisa ayat 14. Yuk sahabat kita baca bersama-sama.
Dua, dasar selanjutnya adalah menganggap dirinya syurah dari kata yusri, menjual. Maksud menjual adalah menjual diri untuk memperoleh ridha Allah. Sahabat, Khawarij memiliki doktrin. Apa saja itu? Nah, yuk kita sebutkan sama-sama. Umat muslim yang berbuat maksiat dan mati sebelum bertobat dihukum kekal di neraka. Kedua, tidak wajib patuh kepada kepala negara bila berbuat zalim. Ketiga, pelaku yang berbuat dosa disebut kafir dan amal soleh bagian esensial dari iman. Keempat, segala sesuatu yang tidak berdasarkan keimanan maka disebut dengan kafir. Demikian sahabat pembahasan mengenai aliran Khawarij. Selanjutnya kita akan membahas pada aliran ilmu kalam selanjutnya. Sahabat, aliran yang kedua adalah Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yakni arja'a yarji'u, yang berarti menunda atau menangguhkan. Disebut Murji'ah karena pada prinsipnya mereka menunda penyelesaian antara konflik dengan Ali, Muawiyah, dan Khawarij ke hari perhitungan akhirat. Mereka enggan mengatakan siapa yang benar dan yang salah di antara ketiga golongan bertikai. Lalu bagaimana dasar ajaran alam mereka? Nah, menurut Nasution, dasar ajaran mereka ada 4. Pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Ketiga, meletakkan pentingnya iman dari amal. Keempat, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah. Nah sahabat, aliran ini melahirkan 2 sekte, yakni sekte golongan moderat dan golongan ekstrim. Demikian sahabatku semuanya pembahasan mengenai aliran Murji'ah. Selanjutnya kita akan bahas pada aliran ketiga. Tetap semangat ya sahabat. Nah, aliran yang ketiga adalah aliran Syiah. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab Syiah yang bermakna pembela atau pengikut seseorang. Kaum yang kumpul di atas suatu perkara dan sebutan yang cukup melekat adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut dengan Syiah. Nah sahabatku, untuk doktrin ajaran Syiah terdiri dari 5 ajaran. Pertama, tauhid bahwa Allah adalah Maha Esa. Kedua, Allah Maha Adil. Ketiga, an-nubuwah. Syiah meyakini bahwa Nabi sebagai pembawa berita Tuhan. Sahabat, kaum Syiah meyakini juga bahwa Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, suci dari aib dan tidak ada cacat sebagai Nabi utama serta ahlul baitnya seperti Ali, Fatimah, Hasan Hussein, dan 9 imam dari keturunan Hussein. Keempat, al-imamah. Pemimpin adalah para imam sebagai penerus kenabian. Kelima ada al-ma'ad, bahwa akan terjadi hari kebangkitan. Syiah pada awalnya terpecah menjadi 22 sekte. Uniknya sahabatku, dari 22 sekte hanya terdapat 3 yang masih tersisi, yakni 12 imam, Zaidiyah, dan Ismailiyah. Demikian pembahasan tentang aliran Syiah. Sahabat, gimana? Masih semangat semuanya? Tetap semangat ya. Nah, kita akan masuk pada aliran keempat. Aliran keempat adalah Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa atau mengharuskan orang lain. Jabariyah adalah paham yang menyebutkan segala perbuatan manusia ditentukan oleh qada dan qadar. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan mengenai ajaran pemahaman aliran Jabariyah yang termuat dalam Quran Surah As-Saffat ayat 96 dan Al-Insan ayat 30. Yuk sahabat, kita baca salah satunya ya. Kita baca Quran Surat As-Saffat ayat 96. Yuk kita baca bersama Quran Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bagaimana dengan doktrin ajarannya? Nah,
Kak Ridwan menjelaskan bahwa Jabariyah terbagi menjadi dua aliran, yakni aliran ekstrim dan aliran moderat. Aliran ekstrim memiliki tokoh Jaham bin Sofwan yang mengatakan bahwa manusia lemah, tidak ada kehendak dan tidak memiliki kebebasan. Sedangkan aliran moderat dipelopori oleh Husain Muhammad bin Najjar mengatakan sebaliknya, yakni Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia dan manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkannya. Nah sahabat, sampai aliran keempat, sahabat mudah-mudahan bisa memahami ya. Tetap semangat. Nah sahabat, kita masuk pada aliran kelima, yakni Qadariyah. Qadariyah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni Qadaro. Aliran yang percaya segala perbuatan manusia tidak diintervensikan Allah. So, manusia dapat bebas mengakses dirinya karena setiap orang menciptakan perbuatannya dan dapat berbuat sesuatu sesuai kehendaknya. Sahabatku, Qadariyah memiliki dasar ajaran yang termuat dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya adalah Ar-Ra'd ayat 11. Yuk kita baca bersama-sama Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Alhamdulillah sahabat. Nah, aliran Qadariyah memiliki doktrin, yaitu pertama, orang yang berdosa besar disebut fasik dan kekal di neraka. Kedua, mendapatkan balasan surga apabila baik perbuatannya dan neraka apabila buruk perbuatannya berdasarkan kehendaknya. Ketiga, Allah Maha Esa dan tidak memiliki sifat azali seperti mendengar, melihat, namun Allah Maha Kuasa. Keempat, akal manusia mengetahui baik dan buruk walaupun tidak menurunkan agama. Oke sahabat, masih semangat ya. Kita masuk pada aliran keenam dalam aliran ilmu kalam, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang berarti memisahkan diri. Aliran ini disebut aliran yang memisahkan diri dan mendapatkan pengaruh dari filosof barat yang dioptimalkan oleh rasio ataupun akal. Rasio tersebut dijadikan sebagai dasar argumentasi. Aliran Mu'tazilah memiliki beberapa doktrin, yaitu at-tauhid, keesaan Allah, kedua Allah Maha Adil, ketiga janji dan ancaman, keempat al-manzilah baina al-manzilatain, posisi di antara posisi, kelima amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti itu sahabat pembahasan aliran Mu'tazilah. Aliran yang terakhir adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang terbagi menjadi dua, yaitu aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama, aliran Maturidiyah yaitu aliran pemikiran Islam yang berpegang pada putusan akal dalam hal yang tidak bertentangan dengan syara. Doktrin ajarannya sebagai berikut. Yuk sahabat, kita bantu membaca keterangannya ya. Akal dan wahyu, perbuatan manusia, kekuasaan dan kehendak Tuhan, sifat Tuhan, melihat Tuhan, kalam Tuhan, perbuatan Tuhan, pengutusan Rasul, pelaku dosa besar, dan iman. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah selanjutnya adalah aliran Asy'ariyah, yaitu sebuah paham yang dinisbahkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau menjadi pelopor aliran Asy'ariyah. Doktrin ajarannya sebagai berikut. Sahabat bantu membaca keterangannya ya. Seperti sifat Tuhan, Al-Quran, melihat Tuhan, dan lain-lain. Sudah selesai sahabat pembahasan aliran ilmu kalam. Berikutnya adalah tugas untuk sahabat. Penasaran? Yuk simak video ini ya. Semangat!
sahabat setelah menyimak penjelasan tadi, sahabat ditugaskan untuk menganalisis perbandingan pemikiran aliran ilmu kalam. Sahabat dapat memulai mengerjakannya setelah menyimak video pembelajaran kali ini ya. Kak Ridwan akan langsung menyampaikan penutupnya. Oke, keep attention dan tetap semangat. Alhamdulillah sahabat, kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini, yaitu mengenai memahami macam-macam aliran ilmu kalam, baik itu tokohnya, pengertiannya, ajarannya maupun sekte-sektenya. Oke, sahabat, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini dapat tercapai dan sahabat semuanya dapat memiliki sikap positif dalam menghayati, merasakan keberagaman perbedaan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.